mengikuti ibadah online ini? Yuk, kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Di rumah, apa kabarnya? Kurang kedengeran. Apa kabarnya adik-adik? Wih, semangat banget. Kalian pasti semangat banget kan mau ikutin ibadah hari Minggu ini. Yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Engkau memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu ini. Roh Kudus, tolong pimpin kami, tolong ajar kami supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik pasti udah pada semangat kan mau memuji Tuhan? Ya udah, tunggu apa lagi? Kita langsung aja nyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai keberangannya, ku angkat lagu pujian, nyanyikan nama-Mu dengan benar, dengan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai keberangannya, ku angkat lagu pujian, nyanyikan nama-Mu dengan benar, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku dengan benar, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik di rumah masih pada semangat kan memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita nyanyiin lagu Yesus Kaulah Segalanya. Adik-adik yang di rumah ikutin gerakan kakak ya. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terluku betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, sikap berdoa yang sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaktian ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong berkati pembicara kami, supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tuhan juga yang tolong berkati adik-adik di rumah. Roh Kudus pimpin kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Kak Evi berharap adik-adik selalu sehat dan tetap antusias ya. Nah, cerita kita minggu ini tentang Tuhan Yesus mengajarkan hal berdoa. Diambil dari kitab Matius 6, Matius 7, dan Lukas 11. Siapa nih di antara adik-adik yang senang pergi liburan ke pantai? Wah, asik ya kalau kita liburan ke pantai. Adik-adik bisa lihat laut yang luas sekali. Ada pasir, ada batu-batuan, ada ikan, ada perahu, ada juga pepohonan ya adik-adik. Nah, di pantai itu kan cuacanya panas atau dingin nih adik-adik? Tentu saja panas ya. Bagaimana jika adik-adik di pantai lagi panas-panasnya, lalu datang angin bertiup sepoi-sepoi? Wah, gimana ya rasanya adik-adik? Pasti adik-adik merasakan kesejukan,
kesegaran, dan kita ke pantainya nggak panas lagi ya. Bahkan nggak terasa adik-adik, kita bisa seharian ada di pantai. Nah, begitulah adik-adik saat adik-adik sedang berdoa ya. Walaupun adik-adik sedang merasa tidak baik, ada masalah, sedih, marah, kesel, dan bingung. Namun saat adik-adik berdoa kepada Tuhan, adik-adik merasakan kesejukan, kesegaran, dan ada semangat yang baru lagi ya adik-adik. Ada kekuatan yang baru lagi, ada sukacita dan damai sejahtera adik-adik. Mengapa begitu ya adik-adik? Karena saat kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Bapa di surga. Allah Bapa kita sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita ya adik-adik. Nah, adik-adik mungkin bertanya nih, bagaimana ya caranya berdoa yang benar? Apakah saat berdoa kata-katanya harus bagus, harus panjang? Lalu apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah doa kita pasti dijawab adik-adik? Nah, adik-adik, dalam kitab Lukas 11 ayat 1 sampai 13 bercerita tentang Tuhan Yesus sedang berdoa. Saat itu Tuhan Yesus sedang berdoa di Bukit Zaitun adik-adik. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, datanglah murid-murid Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Nah, bagaimana ya isi dari doa Bapa kami adik-adik? Adik-adik tahu tidak? Yuk kita buka ya. Di kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, doa Bapa kami ini juga bisa kita nyanyikan loh adik-adik. Kak Evi coba ajarkan ya. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Begitu ya adik-adik. Nah, dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal adik-adik. Yang pertama nih, saat kita berdoa, kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Karena kasih Tuhan yang begitu besar atas kita, kita diangkat menjadi anaknya. Jadi hubungan kita adik-adik dengan Tuhan seperti hubungan Bapa dengan anak. Hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim.
Yang kedua nih adik-adik, saat berdoa kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dan masih banyak lagi adik-adik pujian untuk Tuhan ya. Yang ketiga nih adik-adik, saat kita berdoa agar kerajaan Tuhan yang datang ke bumi ini, agar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita ya adik-adik. Nah, berikutnya saat kita berdoa, kita meminta berkat kepada Tuhan sesuai dengan yang kita butuhkan adik-adik. Kemudian saat berdoa, Tuhan juga mengajak kita untuk mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan dan meminta ampun adik-adik kepada Tuhan, kepada Bapa di surga ya. Lalu Tuhan juga mengajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, kita harus ampuni adik-adik. Nah, yang terakhir, saat kita berdoa, kita meminta Tuhan membimbing kita, menolong kita, memimpin kita adik-adik, supaya kita nggak jatuh ke dalam masalah ya adik-adik. Begitulah isi dari doa Bapa kami. Dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11 dikatakan Allah memberikan yang terbaik bagi mereka yang meminta. Coba adik-adik, ada nggak seorang bapa yang memberikan anaknya batu saat anaknya meminta roti? Atau ada tidak ya seorang bapa yang memberikan anaknya ular saat anaknya meminta ikan? Tentu saja tidak ada ya adik-adik. Begitulah Bapa yang ada di surga, Bapa yang terbukti setia mendengarkan dan menjawab doa-doa kita dengan cara-cara yang ajaib ya adik-adik. Dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan Allah sangat tahu apa yang adik-adik perlukan, apa yang adik-adik butuhkan. Oleh karena itu Bapa disebut dengan nama Yehovah Jireh. Artinya Tuhan Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan. Wah, firman Tuhan sangat dahsyat dan berkuasa ya adik-adik. Bagian kita sekarang apa ya adik-adik? Dalam kitab Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan adik-adik. Mengapa ya? Saat kita berdoa, kita diajarkan untuk meminta, mencari, dan mengetuk adik-adik. Nah, adik-adik, kata mintalah dalam bahasa Ibrani disebut aiteo. Artinya memohon doa dengan sikap yang berani dan rendah hati. Kata carilah dalam bahasa Ibrani disebutnya zeteo. Artinya meminta dalam doa dengan ada usaha adik-adik, ada satu tindakan. Nah, kata ketuklah dalam bahasa Ibrani disebutnya krowo. Artinya tekun berdoa, setia berdoa, terus-menerus berdoa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk setia berdoa. Janganlah kita jemu-jemu berdoa, agar sampai Tuhan menjawab doa-doa kita ya adik-adik. Nah, dengan doa juga ketika kita berdoa, kita akan semakin kenal Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat loh adik-adik. Lalu, apa yang membuat doa kita tidak dijawab ya adik-adik? Nah, dalam Matius 6 ayat 5, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, saat kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu apa sih adik-adik? Munafik itu artinya berpura-pura adik-adik. Kata-kata yang diucapkannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Adik-adik, Tuhan ingin kita berdoa dengan tulus hati dan dengan rendah hati ya adik-adik.
berdoa dengan sikap hati yang benar, tidak berpura-pura, dan bukan juga supaya dilihat orang, supaya dipuji sama orang lain adik-adik. Nah, kemudian di dalam Matius 6 ayat 7 Tuhan Yesus juga mengajarkan adik-adik supaya saat kita berdoanya tidak bertele-tele adik-adik. Bertele-tele itu maksudnya apa ya? Nah, bertele-tele itu maksudnya berdoa tapi dengan kata-kata yang panjang, yang banyak, yang bagus-bagus supaya doanya didengar, supaya doanya dikabulkan adik-adik. Tapi sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh berdoa, tidak mengenal Tuhan lebih dalam adik-adik. Nah, adik-adik, super ayat kita ada di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Kita mau berdoa pada hari ini buat adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, ikutin kata-kata Kak Evi juga ya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus mengajarkan kami tentang senantiasa berdoa, tentang setia berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat adik-adik kami yang belum mengenal Tuhan Yesus agar Engkau Tuhan membukakan dan Engkau Tuhan mengurapi mereka. Bapa, kami berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk adik-adik yang belum mengenal Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan dengan mulutku. Aku mau percaya dengan hatiku Tuhan. Aku mengundang-Mu Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Aku percaya dengan hatiku dan mengaku dengan mulutku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar adik-adik kami yang ada di rumah, yang ada di wilayah timur, wilayah barat, wilayah selatan, dan di seluruh daerah Tuhan, agar mulai mengenal Tuhan dan mulai setia berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang sekarang sudah percaya kepada Tuhan, marilah kita bersyukur ya adik-adik, dengan cara adik-adik mulai rajin lagi beribadah, membaca firman Tuhan, ikut persekutuan adik-adik, dan rajin berdoa ya adik-adik, senantiasa berdoa. Oke adik-adik, nah ada satu lagu nih yang Kak Evi juga ingat nih. Kak Evi mau nyanyikan juga di depan adik-adik ya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Jadi saat kita berdoa, kuasa Tuhan itu bekerja menerobos kehidupan kita adik-adik. Dan menerobos juga kehidupan orang-orang yang kita doakan ya adik-adik. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah adik-adik. Amin. Halo adik-adik semua, dimanapun kalian berada, semoga damai sejahtera oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini kita mau merenungkan sama-sama ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Ada seorang anak kelas 3 SD yang diminta gibanya atau guru sekolah minggunya untuk memimpin doa setelah menyanyikan sebuah lagu. Setelah lagunya selesai, saatnya si anak ini untuk berdoa. Keadaan menjadi hening cukup lama. Dan kemudian anak ini mengucapkan kalimat, Tuhan, Engkau tahu maksudnya kan? Amin. Semua orang yang ada di sana tertawa karena merasa lucu mendengarkan doa itu. Ternyata anak ini belum tahu bagaimana caranya berdoa sangat singkat. Memang benar bahwa Tuhan tahu maksud kita.
Tetapi apakah seperti itu cara kita menyampaikan doa kepada Tuhan, adik-adik? Cara berdoa yang benar sebenarnya berdoa kepada Tuhan itu seperti ngobrol atau berbicara sehari-hari dengan seseorang yang dekat dengan kita. Tuhan adalah Bapa kita, Dia adalah Bapa yang baik, dan kita adalah anak-anaknya yang Ia kasihi. Bagaimanakah seorang anak-anak meminta sesuatu kepada ayahnya atau bapaknya yang baik akan meminta dengan rendah hati? Apa yang ia perlukan kepada orang tuanya, yaitu ayah atau ibunya, tanpa merasa takut, dan sebenarnya orang tua yang baik sudah tahu dan mengerti apa yang diperlukan oleh anaknya. Kakak berharap agar kita semua dapat lebih lagi semangat untuk berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa, berdoalah senantiasa, dan tekunlah menantikan jawaban demi jawaban. Doa membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih mengasihi, dan lebih setia kepada Tuhan. Demikian adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama lihat teman-teman kalian yang mau memberi kesaksian, mau menyanyi atau memuji buat Tuhan. Yuk kita sama-sama saksikan. Hai teman-teman, nama saya mau jadi bekas Oka 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Halo adik-adik, tadi kita udah menyanyi dan menari buat Tuhan. Kita juga udah dengerin firman Tuhan. Nah sekarang kakak mau menutup ibadah hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih, karena minggu depan bakal ada kakak-kakak sekolah minggu lagi yang nemenin kalian kebaktian sekolah minggu yang bakal mengajar adik-adik untuk lebih mengenal tentang firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang dibagikan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami supaya kami dapat mengerjakan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati papa mama kami, berkati keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga berkati guru-guru di sekolah supaya mereka dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang minggu ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.